mengenai sains modern melalui quantum entanglement dalam fisika modern yang kita selalu ikuti di internet ya, yang bulan demi bulan, tahun demi tahun itu ada kemajuan mengenai penguasaan atau sedikit menguak kosmologi alam semesta. Yang mana sebenarnya menurut saya Pak Agus sudah dijelaskan oleh Al-Quran clue-cluenya atau petunjuk-petunjuknya sejak abad ke-7. Seperti yang kita baca pada surat Al-Sams, surat Al-Insyikak, surat Al-Buruj, gugusan bintang, surat Al-Tariq, dan lain-lain. Mohon penjelasan dari Pak Agus. Terima kasih. Terkait dengan quantum entanglement, ya ini satu data baru ya yang masih terus menyulut kontroversi pemahamannya. Karena di level kuantum atau di mekanika kuantum atau fisika kuantum, ini hampir seperti membolak-balikkan pemahaman fisika klasik gitu ya. Jadi apa yang dulu menjadi pegangan kita untuk memahami realitas itu seperti amburadul kembali. Tapi ini contoh sederhananya mirip dengan begini misalnya ya. Antara kesadaran indrawi dengan kesadaran ilmiah. Dulu kita pernah bicara itu. Jadi kesadaran indrawi itu misalnya begini. Orang awam menyebut matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Itu kan pengertian awam. Tiba-tiba penelitian ilmiah mendapatkan fakta bahwa ternyata yang bergerak itu bukan matahari terhadap bumi, tapi bumi yang bergerak relatif, berputar, berotasi terhadap matahari gitu. Sehingga yang kelihatan terbit itu, ya atau istilah terbit itu dalam konteks ilmiah ini, kesadaran ilmiah itu menjadi terbalik gitu. Mataharinya yang relatif diam, kemudian buminya yang menghadap matahari itu siang, yang membelakangi matahari itu malam. Hampir kayak begitu, Prof. Jadi Iya. yang dulu kita anggap misalnya waktu itu tetap, ternyata menurut fisika modern enggak, waktu itu relatif, bisa mulur mungkret gitu. Yang kata Al-Quran, sehari bisa setara 1.000 tahun, sehari bisa setara 50.000 tahun. Seluruh usia jagat raya penciptaan itu katanya cuma 6 hari, padahal dalam pendekatan kosmologisnya atau astrofisikanya usianya 13,8 miliar tahun. Misalnya kayak gitu-gitu. Di sisi waktu relatif, di sisi ruang relatif. Ruang itu 1 meter itu bergantung pada siapa yang melihat gitu. Kalau kita sambil diam melihatnya yaitu 1 meter. Tapi kalau sambil bergerak, apalagi kecepatannya tinggi, itu bisa lebih pendek dari 1 meter gitu. Jadi bergantung siapa yang mengukur. Maka dalam fisika modern ya, sains modern, itu melibatkan pengamat. Bahwa sesuatu disimpulkan itu tidak bisa hanya objektif, tetapi subjektif. Siapa pengamatnya? Pengamatnya diam atau bergerak. Misalnya nih, contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ada kereta berhenti di stasiun, mau bergerak, meninggalkan stasiun itu bergerak, katakanlah dari Surabaya mau ke Jakarta. Terus saya berada di stasiun, mengamati kereta itu bergerak, katakanlah mengarah ke Jakarta. Sebutlah kecepatannya, kemudian rata-rata menjadi katakanlah 60 km per jam. Terus di atas kereta itu ada orang berjalan. Sebutlah si A sedang berjalan di atas kereta seiring dengan arah kereta. Terus ada yang bertanya, berapa kecepatannya orang yang berjalan di atas kereta itu? Ya kemudian jawabannya bergantung. Siapa terhadap siapa? Kalau terhadap orang yang duduk di dalam kereta, jadi ada orang duduk di kereta, terus ada orang berjalan di kereta, mungkin kecepatannya orang yang berjalan itu cuma 10 km per jam terhadap orang yang duduk di kereta yang sama, di gerbong yang sama, melihat orang jalan di sebelahnya. Dia bilang kecepatannya 10 km per jam. Tapi bagi saya yang berada di stasiun, melihat orang itu berjalan 10 km per jam ditambah kecepatannya kereta 60 km per jam menjadi 70 km per jam. Nah itu di dalam sains modern itu menjadi sangat sentral sekarang bahwa faktor pengamat itu sangat menentukan
untuk menyimpulkan sebuah realitas. Nah, ini kan jadi runyam ya. Termasuk yang tadi disebut sebagai quantum entanglement itu. Kok bisa ada dua partikel kuantum, misalnya A1 dan A2, ya sama-sama A-nya, A1 dan A2, jarak 10 kilometer itu sama dengan jarak 1 triliun kilometer ketika partikel kuantum A1 ini diberi perlakuan katakanlah diputer 10 derajat. Tiba-tiba partikel kuantum yang jaraknya jauh ikut berputar 10 derajat tanpa membutuhkan waktu. Lalu terus perjalanan gaya ya yang membuat dia berubah itu berarti tidak terikat waktu dong. Tidak terikat oleh ruang, seakan-akan tidak ada ruang atau tidak ada jarak ya yang memisahkan antara partikel satu dengan partikel lain. Itu terus terang menjadi satu kontroversi yang sekarang masih belum bisa dijelaskan dengan baik, kecuali disebut pokoknya itu ada satu mekanisme yang disebut sebagai quantum entanglement, di mana ada keterlibatan kuantum pada partikel kuantum yang sejenis, yang sama, yang memiliki karakter yang sama. Ketika di sini diberi perlakuan, maka yang lain itu akan mengalami perlakuan yang sama real time. Ini pusing kemudian. Jadi sebetulnya yang disebut dimensi ruang itu apa dong? Jadi sebetulnya gaya-gaya itu merambat pakai kecepatan apa enggak? Dan sebagainya itu pusing sekarang. Tetapi kalau kita, ini ada alternatif lain yang kemudian menggambarkan ada jalur bypass di dimensi-dimensi yang lebih tinggi. Ya, tetapi ini belum sepenuhnya bisa diterima secara ilmiah. Ada yang menyampaikan teori string yang disempurnakan, yang disebut sebagai membran teori, yang menggambarkan jagat raya ini berdimensi 11. Gitu. Kita hidup di 3 dimensi. Nah, ketika naik ke dimensi yang lebih tinggi, jaraknya lebih pendek. Kayak permukaan bola kaca, kalau kita berada di lengkungan permukaan bola kaca, jaraknya katakanlah 10 cm misalnya, tapi kalau tembus lewat tengahnya, mungkin cuma 8 atau 7 cm. Permukaan itu 2 dimensi, luas, dalamnya itu volume 3 dimensi. Berarti dimensi yang lebih tinggi itu jaraknya lebih pendek dibandingkan dengan dimensi yang lebih rendah. Maka kalau kita mengikuti logika ini, langit kedua itu jaraknya lebih pendek dibandingkan langit pertama. Jadi untuk jarak yang sama di langit pertama misalnya ya, jarak 1 triliun kilometer, itu di langit kedua itu lebih pendek. Di langit ketiga lebih pendek lagi. Langit ke-4, 5, 6, 7, nggak ada jaraknya. Ya itu baru hipotesa untuk memberikan satu sudut pandang terhadap yang disebut quantum entanglement, bahwa ada jalan pintas. Ya ini saya tulis sebetulnya di buku Wormhole, Jalan Pintas Menuju Surga. Ada jalan pintas bahwa semuanya itu sesungguhnya dekat-dekat saja, di sini-sini saja. Akhirat itu di mana? Ya di sini saja. Bahkan Tuhan itu di mana? Ya di sini saja gitu. Lebih dekat daripada urat leher lah, nggak ada jaraknya. Gitu ya kira-kira Prof. Tapi ini memang perlu dielaborasi terus supaya bisa memberikan gambaran secara lebih saintifik gitu ya.